Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama saya Pak Mas Siahaan. Ya, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran aktivitas pembelajaran permainan softball. Kita langsung saja masuk ke materi kita. Softball pertama kali ditemukan oleh George Hancock pada 16 September 1887. Ya, organisasi Indonesianya adalah Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia. Nah, Kejurnas pertama kali tahun 1967 di Jakarta. Untuk setiap regu terdiri atas 9 pemain. Teknik dasar permainan softball ada 5, yaitu adalah memegang bola, melempar bola, menangkap bola, memegang stick pemukul, memukul bola softball. Untuk peralatan softball di sini ada 6. Ya, yang pertama adalah glove. Ya, ini sarung tangannya terbuat dari kulit. Kemudian ada stick pemukul. Ya, ini terbuat dari aluminium dengan panjang 86,4 cm. Di sini ada leg and body protector untuk pelindung kaki dan badan. Ya, biasanya digunakan oleh catcher. Kemudian ini kostum pemain, dan ini bolanya dengan keliling 30,5 cm. Kemudian di sini ada masker dan helmnya. Ya, kita lanjut ke teknik-tekniknya. Yang pertama tekniknya kita bahas tentang memegang bola. Ya, memegang bola di sini kita lihat posisi samping dia seperti ini, jadi seperti ada rongga di sini. Ya, kemudian posisi depannya seperti ini. Jarak jari tengah dan jari manis agak jauh. Ya, ini agak dekat jarinya 3, di sini agak jauh, di sini agak dekat. Dan biasanya ini digunakan oleh pemain cowok dan yang udah profesional. Ya, kebiasaan untuk cewek seperti ini, jadi dia biasa aja. Kalau cewek yang megang bola seperti ini biasa, tangannya posisinya biasa. Oke, kita lanjut ke cara pitcher melempar bola. Ya, jadi cara pitcher melempar bola itu adalah ke belakang, dia bukan ke depan. Contoh gerakannya seperti di gambar ini. Ini dia sikap awalnya, kemudian dia diputar ke belakang terus seperti ini. Ya, ini gerak lanjutannya, dan bolanya lurus ke depan. Ya, itu untuk pitcher. Nanti bisa kalian lihat di video yang saya kirimkan di link di bawah. Kita lanjut ke macam-macam teknik menangkap bola. Ya, ini ada menangkap bola bergulir tanah, menangkap bola lambung, dan menangkap bola lurus. Ya, kita lanjut. Ini cara pegangannya seperti ini. Ya, seperti ini, tangan kanan di atas. Ini tangan kanan di atas, ini tangan kiri. Batas pemukulnya sampai sini. Ya, nyamannya kalian di mana, bisa di bawah, di tengah, ataupun di atas. Ya, intinya ini dia batasnya sampai sini. Oke. Ini ada 2 teknik memukulnya dengan ayunan. Dengan ayunan itu yang di atas ini biasanya supaya pukulnya jauh. Ya, ini dia. Pukulan tanpa ayunan maksudnya ini adalah biasanya digunakan pada pukulan ban. Pukulan ban itu dia bolanya pendek, dekat antara sama pemukul dan pitcher, ataupun antara pemukul dan B1. Jadi memaksa si lawan menjemput dulu bolanya, dan si pemukul tadi sempat lari ke base berikutnya. Yaitu dia kegunaan pukulan ban ini tadi, atau pukulan tanggung. Oke, ini contoh si catcher. Si catcher sudah lengkap peralatannya, ada glove, ada leg protector, ada body protector, ada helm dan masker. Ya, ini si batter atau si pemukul. Ya, bolanya lewat, dan ini wasit melihat apakah dia strike atau ball. Ya, sepertinya ini strike. Ya, strike.
karena strike itu dinyatakan apabila bolanya ini lewat di atas lutut dan di bawah ini apa nih, pundak. Nah, nanti strike, ini bolanya bagus dan satu kerugian bagi si batter. Oke, kita lanjut ke lapangan ya. Ini bentuk lapangan softball ya, dia berbentuk persegi dengan luas sisi 16,76 meter. Setiap sisinya sama 16,76 meter. 16,76 meter ya. Jumlah pemainnya ada 9. Ya, di sini ada 9, bisa kita lihat. Yang pertama di sini ada catcher. Catcher bertugas untuk menangkap bola lemparan dari pitcher. Ya, dari pitcher apabila si batter tidak mengenai bola, dan dia juga bisa mematikan bola apabila ada pemain yang mau masuk ke home base kembali ya. Jadi dia bisa membakar base di home base ini supaya lawan tidak mendapatkan poin. Oke, ini pitcher bertugas untuk melempar bola kepada batter ya. Dia bisa juga membantu untuk mematikan lawan apabila bola yang dipukul itu dekat daerah dia dan dia ambil, kemudian dia mau melemparkan ke base 1 juga bisa ya. Yang dikatakan pukulan ban tadi adalah apabila pitcher melempar bola kepada batter dan batter melakukan pukulan ban, maksudnya itu adalah pukulan yang tanggung ya. Tanggung itu maksudnya dia mukul di sekitar, mungkin di sini bolanya, atau di sini, atau di sini. Jadi apabila bolanya di sini, jadi penjaga base pertama ini berusaha menjemput bola. Sementara ini dia setelah mukul tadi dia lari ke base 1. Ya, itu tadi yang saya maksud dengan pukulan ban. Oke, baik. Kita masih bahas tentang fungsi-fungsinya. Untuk penjaga base pertama ini menjaga antara home base dan base pertama ya. Untuk penjaga base kedua, menjaga di daerah base pertama dan base kedua. Untuk base ketiga, menjaga antara base ketiga dan home base ya. Sementara itu shortstop, ini namanya shortstop, untuk menjaga antara base kedua dan base ketiga dan daerah infield yang ada dekat sini. Oke, ini namanya right fielder ya. Ini penjaga sebelah kanan ya. Jadi kita lihat lapangannya seperti ini. Ini sebelah kanan. Di sini center fielder ya, pemain tengah ini dia bertugas untuk menjaga bola tengah yang ada di belakang. Kemudian ini left fielder menjaga bola yang berada di sebelah kiri belakang. Oke. Kita anggap ada pemukul di sini. Di sini pemukul pertama melakukan pukulan. Bolanya melambung jauh, kemudian dia berhasil lari memijak setiap base dan kembali ke home base. Yaitu disebut namanya home run. Ya, dia mendapatkan 1 poin. Ya, kemudian kita masuk ke pemukul kedua. Pemukul kedua berhasil memukul bola dan berhasil ke base 1 dan dia tidak berani ke base 2. Jadi apabila tidak bisa, jangan dipaksakan untuk lari ke base 2. Apabila sudah aman di base pertama, maka diam saja di base pertama. Oke, kita lanjut ke pemukul ketiga ya. Pemukul ketiga ini melakukan pukulan, kemudian lari ke base pertama ya, base pertama, dan pemain base pertama ini harus lari ke base kedua. Jadi setiap base itu tidak boleh terdapat 2. Oke, baik. Di setiap base
tidak boleh terdapat dua pemain ya. Jadi apabila tadi ada pemain di sini, pemukul di sini lari ke sini, maka yang base ini harus lari ke sini. Dalam satu base itu tidak boleh terdapat dua pemain. Oke. Berikutnya, batter melakukan pukulan, kemudian bolanya melambung tinggi dan ditangkap oleh, contohnya kita ambil si shortstop. Si shortstop menangkap bola tanpa jatuh ke tanah, maka si pemukul tadi mati. Saya ulangi, apabila si pemukul berhasil memukul bola dan melambung tinggi ke atas dan berhasil ditangkap pemain lawan tanpa jatuh ke tanah, maka pemain pemukul tadi dinyatakan mati ya. Kemudian cara mematikan berikutnya yaitu dengan membakar base. Contohnya misalnya pemain pemukul melakukan pukulan bola, bolanya lari misalnya ke sini, dan penjaga base pertama mengambil bola dan memijak base, sementara posisi pemukul tadi masih di sini, dan ini terlebih dahulu menginjak base dan sambil memegang bola, maka pelari tadi atau pemukul yang tadi dinyatakan mati. Tapi apabila si pemukul tadi sampai terlebih dahulu di base ini daripada si penjaga base, maka dia masih bisa bermain. Oke. Untuk permainan softball ini dimainkan dengan 7 inning ya. 7 inning itu setiap regu bermain 7 kali menyerang dan 7 kali sebagai penjaga. Satu inning itu dikatakan satu inning itu yaitu apabila si tim pemukul 3 kali out ya, 3 kali. Untuk dinyatakan strike apabila bola yang dilempar pitcher itu di bawah bahu dan di atas lutut ya, dan di sekitar sini ya, tidak terlalu ke sini ataupun ke sana ya. Jadi ini bisa kita lihat posisi bola lurus masih berada di atas lutut, berarti ini bola dinyatakan strike. Nah, apabila bola 3 kali strike, maka si batter ini dinyatakan mati atau out ya. Tapi apabila si pitcher melakukan 4 kali ball, maka si batter ini bebas jalan ke base berikutnya, dan apabila ada orang di base 1, dia juga otomatis ke base 2. Begitu juga base berikutnya, apabila terdapat orang, semua otomatis berjalan ya. Yang dikatakan ball itu apabila si batter tidak memukul bola yang si pitcher lempar itu jelek. Yang saya maksud jelek itu adalah bola yang dilempar pitcher itu berada di lutut ke bawah atau berada di bahu ke atas, atau berada jauh ke depan sini, atau berada ke belakang si batter ya. Itu yang dikatakan ball. Jadi dia hanya diam saja seperti ini. Apabila bolanya jelek tadi berada di atas bahu, dia diam saja. 4 kali pitcher melakukan kesalahan, maka semuanya berjalan ke base berikutnya ya. Jadi si pemukul otomatis ke base 1. Oke. Apabila si pitcher
melempar bola kena badan si pemukul ini, bolanya kena badan si pemukul, maka langsung si pemukul ini otomatis dapat revolve atau jalan langsung ke base berikutnya. Nah, itu dia untuk peraturan permainannya ya. Oke, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk video berikutnya melempar feature-nya ataupun tentang softball lainnya bisa kalian lihat di link yang ada di bawah, atau bisa juga nanti kalian searching di YouTube bagaimana cara bermain softball ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga kalian selalu sehat-sehat ya, dijauhkan dari segala penyakit, apalagi penyakit yang kita takuti pada saat ini, yaitu penyakit corona. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.